Halo guys, Hai. jumpa lagi dengan kita sama Ade yang melanjutkan yang kemarin ya, yang bagaimana sih wanita itu. Di part 1 kan udah dijelasin tuh, dikasihnya contoh. Cuman kayaknya dia hari ini agak kurang ini buat ngebahas tentang itu. Lagi nggak enak hati guys. Nah kan gara-gara wanita itu. Nanti bukan malah jelasin tapi malah curhat. Nah nggak apa-apa sih curhat. Cuman aja, gini. Ini aja udah perubahan bang. Nah cuman gini, Nggak kalau kayak biasanya. ini masih berkaitan dengan wanita ya. Nggak tahu lah kenapa ini mau membicarakan tentang wanita. Maaf ya buat wanita-wanita kalau kami bicarakan kalian. Cuman memang sosok wanita itu memang unik. Pernah dengar tentang wanita yang multitasking, ya kan? Bisa mengerjakan pekerjaan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Multitasking, bisa makan sambil chattingan, bisa terus habis itu sambil ngapain lah pokoknya. Bisa ngepel, bisa nyapu dia sambil sambil makan, sambil ya itulah pokoknya. Fokus mereka itu bisa bisa terbagi tapi tetap fokus gitu. Nah ini ada hal yang membuat kita ingin ngebahas tentang wanita-wanita yang salah jalan. Sebenarnya bukan salah jalan ya kan, Dek? Terus jalan berbeda. Ya, Terus, ya. Oh, jalan yang terburuk. Dia memilih jalan yang berbeda. Ini kalau dibilang ya wanita malam gitulah mungkin ya. Ya, kupu-kupu bang. Kupu-kupu malam. Ya, kupu-kupu Oke, malam. kupu-kupu malam bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya itu kupu-kupu malam. Jadi kita mau dengar pendapatnya Ade tentang bagaimana sih kehidupan mereka, atau kenapa mereka memilih jalan itu ya kan, Dek? Oke, silakan. Kenapa mereka memilih jalan itu? Yang jelas bang. Yang pertama, kalau kita bayangkan atau kita ambil contoh dari kehidupan sehari-hari, itu biasanya dari materi. Karena materi. Bukannya nggak harus jalan itu yang diambil. Kadang gini bang, biasanya dia udah terbiasa dengan hidup yang mewah, Oke. yang mudah mendapatkan penghasilan atau penghasilan yang lebih, atau udah terbiasa kesana kesini dan jalan kesana kesini dan semuanya tercukupi gitu. Tapi ada satu hal yang mungkin di saat ini atau saat itu mereka kehilangan semuanya. Jadi agar tetap bisa memenuhi semuanya, mereka itu salah jalan. Berarti mereka berusaha untuk mencapai keinginannya dengan jalan yang lebih cepat. Ya, Instan. jalan yang lebih cepat. Itu bahayanya wanita itu bang. Kalau kita dapatkan wanita atau menikahi wanita yang sudah terbiasa hidupnya mewah atau biasa yang punya pendapatan lebih, itu biasanya beresiko. Risikonya? Karena sampai tua mereka bakalan terbiasa gitu. Contoh, andaikan besok dia udah sama kita, terus kita nggak bisa ngasih lebih, bakalan ada kata-kata yang nggak enak bakalan keluar. Dulu sebelum aku kenal sama kamu, aku nggak gini. Semua yang aku punya, semua yang aku sendiri yang dapatkan, nggak pernah dari bantuan yang lain. Itu bahaya emang. Makanya hati-hati. Tapi Kalau bukannya memang- kita bisa bisa merubah keadaan itu ya? Maksudnya mungkin itu cara dia gitu kan. Sebelum sama kita. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa merubah itu tadi, ada nggak kemungkinan seperti itu? Ada bang, cuman bersifat sementara selagi kita bisa mencukupi. Ini bang, semua yang pernah kita jalani atau kita
lewati Mm-mm. itu nggak bisa dihilangkan, cuma bisa dilupakan, itu pun bersifat sementara. Dilupakan sementara. Ya, kalau pernah kita jalani atau kita lewati itu nggak akan bisa hilang, itu cuma bisa dilupakan sementara, ya kan? Abang mungkin pernah ketemu sama atau punya teman waktu SD SMP mungkin yang nggak pernah ketemu lagi. Ya. Selama ini kita nggak pernah pikiran kan, lupa kan, Mm. tapi itu nggak hilang. Suatu saat kita ketemu pasti bakalan ingat lagi, karena itu semua yang pernah ada dalam ingatan kita itu nggak bisa dihilangkan, tapi bisa dilupakan. Nggak bisa Kalau untuk- dihilangkan kalau tapi untuk bisa. dihilangkan nggak, kayak mantan aja mantan. Selama ini mungkin kita nggak ingat mantan, lupa sama mantan, tapi suatu saat jika kita ketemu lagi atau berjumpa di suatu tempat, semuanya bakal ingat oh kalau itu namanya ini, itu oh ya dia pernah sama ini dulu. Tapi selama ini kita kan nggak pernah mikir, itu sifatnya lupa bukan hilang. Tapi buat kalian yang susah move on, jangan berkeras untuk melupakan pasangan kalian, untuk menghilangkan pasangan kalian, tapi berusahalah untuk melupakan. Kalau untuk menghilangkan nggak bakalan bisa, karena semua yang pernah kita ingat itu nggak akan pernah hilang, tapi bisa dilupakan. Solusi move on, jangan tanamkan dalam hati, jangan ditekadkan dalam hati buat menghilangkan perasaan atau menghilangkan ingatan, itu nggak bakalan bisa, siapapun orangnya. Tapi kalau untuk niat di hati itu melupakan, itu bakalan bisa. Kalau ada yang maksa itu nggak bakalan ketemu. Berarti ada manfaatnya ya kenapa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya, Manusia itu tempatnya salah dan lupa. bukan tempatnya hilang. Benar. Jadi sifat lupa itu tadi bisa membuat kita move on, guys. Ya, Jadi itu. Jadi jangan salahkan tidak apa yang diberikan sama Allah itu buat kita itu memang udah semuanya itu memang udah bermanfaat buat kita. Lupa kita itu tuh kita bisa melupakan trauma dari masa lalu, trauma dari sesuatu yang menakutkan. Andaikan nggak ada sifat lupa itu dengan kita, bayangin trauma itu kita bakal selalu takut, kita bakal nggak bisa move on, ya kan Dek? iya. Kita nggak bisa mencoba untuk kehidupan yang baru, itu nggak bisa kalau kita nggak ada sifat lupa itu tadi. Jadi kita tetap harus bersyukur. Oke Dek, pembahasannya yang tentang wanita malam itu tadi Ya ini. kok nggak masuk ya? Ya gini bang. Mm-mm. Jadi bukan sekedar pendapat atau mana namanya? Ini riset ya? Jadi gini, gua guys pernah jumpa atau ketemu Dia pergaulannya sama ya, ini, gua sama pernah jumpa itu. sama seorang wanita yang menurut gua dia orangnya baik, cuman jalannya salah. Dia orangnya baik, jalannya salah. Jadi gua sempat Kalau jalan itu salah, kenapa harus ada jalan itu? gini bang, kalau cuman ada jalan yang benar, semua orang nggak bakal ngelakuin kesalahan. Oke, masuk akal. Kalau jalan itu Lumayan salah, pinter kenapa? dia guys. Abang bilang tadi kalau jalan itu salah, Mm-mm. terus Kenapa harus ada jalan itu? itu kalau semua jalan benar, semua orang nggak bakalan melakukan kesalahan. Iya. Kalau nggak ada jalan yang salah, kita nggak tahu yang benar itu seperti apa. Jadi salah itu pembanding untuk kebenaran. Oke. Jadi dia ini tadi baik. Ya, baik tapi di jalan yang salah. Dia kalau bilang umur udah berumur sih. Tapi dia tahu kalau jalan yang ditempuhnya itu salah. Dia tahu bang, malah dia memang memilih jalan itu. Dia lebih memilih jalan itu Iya. ya. Itu tadi dia pernah bilang semuanya karena materi, bukan karena ego. Karena materi. Bukan karena ego. Seandainya dia punya ada jalan yang lain yang mungkin pendapatan atau materi yang bisa dihasilkannya itu sama dengan yang dikerjakannya itu, apakah dia bakal berubah haluan? Apakah dia akan memilih jalan yang baru itu? Masalahnya bukan materi, bukan sekedar materi masalahnya. Orang memilih jalan itu bukan sekedar materi, tapi gini, kenyamanan dan waktu. Kalau dia punya pekerjaan, suatu saat dia punya pekerjaan yang penghasilannya mungkin lebih, bakalan sama dengan apa yang telah dia lakukan selama ini, mungkin waktu yang membuat dia tetap memilih jalan itu.
mungkin bekerja sama orang lain itu bakalan bukan kita lagi yang ngatur waktu, ya kan? Tapi kita diatur oleh waktu. Kita diatur oleh waktu. Mungkin dia dengan keadaan sekarang waktu bisa dia atur, kapan dia ingin mencari sesuatu yang lebih bisa diatur, kapan dia mau kesini bisa diatur, karena dia Jadi masalah kenyamanan. ya dia bosnya, dia yang bekerja, dia itu jadi diri sendiri bang. Hidup ini diri sendiri, bukan diri orang lain. Oke. Banyak orang yang gaya atau gaya atau kehidupan yang ditiru sama orang lain atau meniru orang lain, itu sadar diri aja. Hidup ini diri sendiri, bukan diri orang lain. Makanya ada istilah jati diri. Kalau kita pengen jadi orang lain itu nggak bakalan bisa. Itu bukan diri kita. Jangan sampai kita lagi. Ada nggak niatmu buat menasehati mereka, bukan menasehati atau kalau dibilang menyadarkan mereka itu sadar memilih jalan itu, ya kan? Bilang mereka nggak sadar, mereka sadar. Ini pernah dikasih nasihat, pernah kenapa nggak berhenti atau coba memilih jalan lain? Pernah nggak nanyain kayak gitu? Pernah. Dia cuman bilang nanti jika ada memang sudah ketemu sama orang yang bisa bertanggung jawab. Cuman itu. Dia pernah ditawarin kan, mau nggak kalau kesini atau ini, dia bilang bukannya nggak mau kerja yang lain, karena dia nggak mau diatur oleh waktu itu tadi, karena itu kebiasaan tadi, kebiasaan. Makanya kalau kita mendapatkan wanita yang begitu, kita harus persiapkan diri, harus ambil resiko. Oke. Pernah dinasihati, dia bilang gini, kalau kita tanyain dia punya pasangan atau enggak, mereka bilang ada. Mereka punya pasangan. Mereka punya pasangan. Pasangan yang bukan satu malam kan? Bukan, itu bukan pasangan namanya. Itu dipasangkan biasanya. Oh, kalau itu satu malam itu dipasangkan. bukan pasangan, tapi dipasangkan. Dan kamu tidak ada hubungan dengan itu? Enggak, Bagus. Jangan ya. jangan. Tapi kalau supplier boleh. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dibilang mereka punya pasangan, mereka punya. Sebagai laki-laki kan Ya. kita juga punya pilihan jalan kan. Mau Ya. merusak mereka atau mau menyelamatkan mereka, ya kan? Kalau kita nggak bisa menyelamatkan, setidaknya jangan merusak. Ya, jangan rusak. Kalau kamu nggak bisa menjadikannya indah, makanya jangan merusak. Jangan rusak. Nah itu. Jika Itu, guys. memang siap untuk bertanggung jawab, dia harus tanggung jawab semuanya. Jangan sekedar materi, tapi kehidupan dan masa lalunya harus siap. Jadi selama kamu bergaul sama mereka, ini berteman lah ya, Ya, berteman. bukan bergaul. Kalau bergaul pandangan lain. Iya. Bergaul sama mereka itu nggak pernah mencobakan. Mencobakan tuh mencobakan apa ya? Maksudnya nggak pernah. Ya itulah. Kamu paham lah. Enggak, kita gini bang, kalau kita udah bergaul, ya boleh bilang bergaul atau berteman, itu jadi nggak enakan gitu. Oh, sudah tidak ada keinginan seperti itu. Sudah nggak ada, soalnya ya kita sering bantu keadaan dia atau dia yang sering bantu keadaan kita, jadi kita anggap itu semua udah hal biasa. Nggak mencoba untuk memanfaatkan situasi atau memanfaatkan keadaan, itu enggak. Yakin? Itu malahan salah. Kalau orang Yakin. aku yakin. Kalau kita memanfaatkan keadaan, itu bakalan jadi kesalahan dalam hidup ini. Oke. Bagus kalau nggak itu ya kan. Mungkin kalaupun iya, itu mungkin hilaf. Kemungkinan. Sama aja, Bo. Kemungkinan. Tapi kan beda sama orang yang niat gitu. Oh iya, beda sama orang yang niat. Kalau orang yang niat dia memang Itu pun mencari. mungkin karena terpaksa ya kan. Terpaksa mau. Terpaksa mau. Gitu. Beda Ya udah, sama orang yang niat beda kan. Kita sudahin aja guys. Soalnya kalau misalnya ini dilanjutin, ntar dia rada kebongkar semua. Saya bisa
bisa ini dibongkar gimana Bisa. gimana sebenarnya. Cuman yang dia utarakan itu hal-hal positifnya aja. Jadi buat ya kita sama-sama inilah menghargai lah kan ya Karena kan. nggak ada yang rendah ataupun tinggi di Nggak. mata Sang pencipta ya kan, karena semuanya sama. semuanya sama, yang membedakan itu cuma tingkat ketakwaan aja. Ada kisahnya seorang pelacur yang masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing. Nah, bayangin. Jadi jangan pernah lo ngerasa lebih suci dari mereka. Tetap menghargai, tapi berusahalah untuk tidak menggunakan mereka. Ya. bukan bahayanya bang, bukan yang buat kita jangan pernah berusaha untuk menggunakan mereka, itu bukan bahayanya, Jadi ketagihannya. Itu yang itu efeknya. was Ya jangan ya. Ya udah, kita ketemu di part 2 di yang bagaimana sih wanita itu ya kan. Kita masih membahas tentang seputaran wanita aja lah dulu. Soalnya itu sesuatu yang unik sih menurut gua. Kalau wanita itu entahlah, mereka tuh sepertinya memang besok diciptakan gini aja bang, spesial. besok kita survei lewat telepon aja. Jadi Wah, ibarat oke. kita telepon terus kita dengar, Kita dengarkan kita langsung. kita coba nasihat cerita. lewat telepon apa pendapat mereka. Kita langsung dengar ceritanya dari Cerita mereka langsung. dari mereka Oke? langsung. Mudah-mudahan nggak bermanfaat buat kalian.